Jadi gini bang, sebenarnya tuh gue pengen ngobrolin nih seputar maba dulu pas masih offline. Soalnya sekarang kan kita udah 2 tahun nih, udah 2 angkatan ya kan. 4 dong. Yang online 2 angkatan. Yang online 2 angkatan ya kan. Udah 2 angkatan online ini kayaknya udah basi banget gitu yang namanya maba gitu. Mereka nggak ngerasain gitu kan. Dia nggak dapet vibes-nya men. Nggak dapet vibes-nya. Nah dulu pas lu maba tuh tahun berapa sih? Gue maba tahun 2018 lah jelas. 2018 ya. Tuh pas lu maba tuh vibes-nya kayak gimana nih? Kayaknya Danau Galau belum ada ya? Udah ada Jon. Oh, udah ada. Men, Danau Galau udah lama Jon. Iya, kalau dulu vibes ya, lu ngomongin vibes-nya tentang apa nih? Pertemanannya kah? Ya, misalnya, atau memang gimana sih rasa gua waktu jadi maba di Telkom, di Ikom tuh kayak gimana? Apa gimana? Pas lu pertama kali dateng deh, ngeliat kan lu sebagai anak SMA yang mana ya? Cupu juga kagak sih ya? Iya, yang baru beranjak kuliah lah gitu, yang baru merasakan dunia baru kayak gimana berarti ya? Iya. Kayak menurut gua nggak tahu ya, gua mungkin anaknya cuek ya, cuman sebagai mahasiswa yang baru banget, gue ya meraba-raba lah. Jangan biasa lah, lu kalau misalnya di daerah baru kan berarti lu harus adaptasi nih. Kan lu harus raba, sebenarnya sosialnya kayak gimana, lingkungan kayak gimana, tempat-tempat apa aja, apa segala macamnya. Terus jurusan gue juga seperti apa, gitu sih. Gue lebih kebanyak ke kurius sih, gue lebih banyak mempertanyakan. Oh gitu. Iya men. Dan lu cara nge-approach orang-orang nih pas awal-awal, kan kayak kalau misalnya online gini nge-approach-nya lewat virtual blind dates mungkin ya, atau yang kayak ada gathering online gitu. Nah kalau offline tuh lu cara PDKT ke orang-orang sekitar lu tuh gimana sih? Cara gue sebenarnya dulu gue maba gue cuek banget Jon. Gue nggak punya teman men. Bener? Serius gue nggak punya teman. Gue dipungut Jon. Oh gitu? Iya. Dipungut sama siapa? Gue anaknya dulu apatis, maba semester 1 awal-awal banget nih, waktu gue baru mau masuk asrama. Gue apatis, orang-orang pada ngumpul di GKU, gue diajak cuman gue kayak better not gitu. Gue masih asik dengan dunia gue sendiri. Gara-gara gue anak SMA gimana sih, gue punya lingkungan gitu loh sebelum mahasiswa. Nah akhirnya gue ya turunin ego gue lah, gue ikut, ternyata rame nih, ternyata something new gitu loh dalam kehidupan gue. Ya akhirnya gue kenalan, akhirnya gue gini ya, gitu ya, oke gue bersosial ya, akhirnya sampai sekarang gue punya banyak temen gitu sih. Padahal awal-awalnya lu jaim gimana ya, jaim? Gak jaim, emang cuek aja. Iya, beda dong, orang jaim sama orang cuek tuh beda. Orang jaim tuh pengen orang tuh ngeliat dia perfect gitu, nggak ada missnya. Kalau cuek mah ya bodo amat gitu. So pas bodo amat itu kayak di asrama gitu ya? Di asrama gue cabut sendiri karena kan basicnya gue emang orang Bandung ya, jadi gue banyak temen juga di Bandung gitu. Orang Bandung. Lu SMA lu di mana sih bang? Kebetulan gue nomaden ya. SMA gue di Bekasi Jon. Oh gitu. Iya. Buset, tapi orang Bandung. SMP SD gue di Bandung. Oh gitu. Jadi di Bandung dulu, terus keluar terus balik ke Bandung lagi. Teman-teman masih ada semua? Teman-teman masih ada semua. Bisa kayak orang sepuh aja ya? Kacau. Pada meninggal. Iya Jon. Enggak. Teman-teman masih ada. Oh, I see. Terus pas lu dipungut itu dipungut sama abang-abang apa? Enggak Jon, yang pertama mungut gue tuh ya temen-temen dulu tuh panitia gathering. Jadi ada satu temen gue yang dari awal sampai sekarang gue temenan, yang bahkan sampai sekarang tuh gue partneran. Kalau lu tahu ya namanya Raplek. Oh. Itu teman pertama gue Jon di Eko. Teman pertama ya. Teman pertama gue di Eko. Sampai sekarang. Dia yang mungut gue gini, Mal, kan gue segedung juga kalau waktu itu kan. Mal ikut gue ngapain? Lu sejurusan kan sama gue. Lu apa emang? Ikom. Oke sama Ikom. Ya ikut gue ya nongkrong sama siapa? Biasanya anak 18, Ikom, maba. Udah gue cobain deh kan, daripada gue nggak ada temen ya kan di jurusan sendiri kan aneh juga kan. Iya benar. Akhirnya gue cobain, rame, ternyata gini loh candaannya gitu. Karena jujur jadinya di Ikom tuh nggak, di Telkom khususnya beda gitu budaya sama SMA. Kalau SMA kan kita temenannya sama orang-orang lokal nih. Iya. Ya kan. Menurut gua Telkom Ikom itu sebenarnya kayak mini Indonesia men. Mini gitu. Indonesia. Iya men. Karena banyak banget budaya yang bener-bener gua baru tahu gitu. Bahkan gitu, ada orang ini. Kalau misalnya gua di SMA kan di Bekasi aja, ngejogrok aja. Oh iya, gitu kan. Benar. Gitu. Jadi kayak kalau SMA tuh ya udah lu nongkrong sama orang-orang itu tuh lagi gitu ya. Di luar SMA pun tetap kayak gitu ya. Betul. BTW bagi yang belum tahu nih ya, Bang Akmal ini pas gue baru datang ke Telkom itu orang yang gue lihat tuh suaranya paling lantang. Jadi kan mungkin beberapa dari kalian belum pernah ngerasain yang namanya offline ya. Dan pas offline itu tuh pasti banyak banget acara-acara yang anak-anak Ikom itu merah-merah di sekitar FKB, dan itu kita teriak-teriak kayak yel-yel gitu. Nah dulu Bang Akmal itu gue inget banget pakai bandana merah, pakai jubah merah. Ya kan, yang kalau kalian belum ngerti signifikansinya itu berarti kalian jenderal ya di Ikom.
Terus gue ngeliat dia suaranya paling lantang. Jadi pas gue denger kalau lu ternyata awal-awal itu cuek dan lu kayak apatis sama jurusan lu, kaget gue sebenarnya. Soalnya begitu gue masuk nih angkatan 19 ya, setahun setelah lu masuk, itu gue ngeliat lu kayak jadi kayak apa ya? Ya bangsa sih, tapi singanya Ikom lah ya. Kucing gue Jan, kucing. Gak mungkin. Nah, kalian kalau misalnya lihat kalau misalnya ngelihat video-video profile atau kayak video-video zaman dulu Lokatara tuh pasti kalian Lokatara. Ikom, maaf. Ya video-video zaman dulu Ikom itu pasti lu pada ngelihat deh Bang Akmal yang teriaknya paling gede, paling gencar lah pokoknya. Ya. Tapi gini Bang, gue pengen nanya deh. Kan pasti kan anak-anak dari berbagai budaya nih ya. Iya. Dari berbagai circle, dari berbagai culture ya kan. Join-joinan nih ngumpul di satu tempat. Itu kan pasti ada perbedaan antara gaya bahasa gitu-gitu. Makanya sering kayak dibilang kalau misalnya orang-orang tuh so asik. Nah, menurut lu perlu nggak sih bagi maba tuh buat so asik? Depends ya Jan, maksudnya gini, so asik itu kan sekarang tuh stigmanya negatif ya. Dulu sih sebenarnya waktu offline tuh berguna banget buat gue, jujur ya. Karena ya walaupun gue so asik ya akhirnya mereka menerima gue, walaupun ya yang harus diperhatikan tuh narasinya Jan. Narasi? Gitu loh. Iya benar. Kalau misalnya lu so asik dengan packaging yang tidak asik, itu kan jadinya kayak kok lu jadi kayak gini sih men. Tapi kalau misalnya lu so asik tapi dengan packaging lu asik, ya udah gitu loh, orang wah ya udah dia so asik sama gue tapi dia asik nih beneran. Gitu loh. Beda so asik sama kece ya? I see. Soalnya emang dulu tuh gue ngeliat itu sebenarnya kelihatan banget sih yang bener-bener asik sama yang so asik tuh kelihatan banget jadinya. Yang so asik ya kayak gue dulu sebenarnya. Betul. Ya kayak gue dulu lah, kita join-joinan so-so tapi terus ngilang. Dan nggak nyaman juga. Itu so asik tuh. Itu so asik. Nah kalau misalnya yang beneran asik, ya udah, gue welcome men, gue bener-bener pengen kenal sama lu gitu loh. Tapi kalau lu ngomongnya penting atau enggak, sebagai maba ya jujur ya penting banget Jon. Penting. Iya, terlebih kita jurusannya komunikasi men. Iya. Skill pertama yang harus kita punya komunikasi men. Kalau misalnya kita nggak bisa ngobrol dan berhubungan sama orang, men kayak lu nggak cocok di komunikasi. tapi adanya ya nggak aneh sih ya. Coba banyak banget juga teman-teman gue yang masuk ke Ikom dengan tujuan buat belajar berkomunikasi. Ya itu yang aneh men. Tahu nggak kenapa Jan? Kenapa? Komunikasi itu ilmu terlama. Iya benar. Iya kan, ilmu paling basic dari kita kecil. Iya. Nah itu juga sebenarnya nggak salah sih sebenarnya belajar komunikasi, cuman bukan belajar Jan sebenarnya, lebih ke teorinya aja. Sebenarnya gimana sih komunikasi yang benar dan baik tuh? Ya, kalau kita sekarang kan mungkin ya lebih ke udah dua mahasiswa bacot udah gitu aja kan. Iya. Kalau mungkin di komunikasi sendiri benar-benar kayak teori, karena kita diajarin psikologi komunikasi, teori, komunikasi massa, organisasi dan lain hal gitu. Itu sebenarnya ngebentuk pola pikir kita tentang komunikasi Jan. Gitu loh. Jadi beda banget anak-anak komunikasi sama anak-anak non komunikasi ketika berkomunikasi. I see. Gitu. Tricky ya biasanya anak-anak komunikasi kalau komunikasi ya. Lidahnya kayak ular men. Gitu. Pokoknya buat teman-teman ya, satu kalimat yang bagi gue ya itu selalu menyeramkan di saat ditanya sama anak komunikasi. Tuh ini. Jan, lagi sibuk apa sih? Sebenarnya nggak sibuk apa-apa sih bang, gini. Oh iya. Yaudah, nanti obrolannya kemana dulu? Nanti in the end balik lagi. Jan, gue ada acara nih. Lu mau nggak jadi kadif? Lu mau nggak jadi PJ? Aduh. Lu nggak sibuk kan Jan? Aduh. Dan akhirnya in the end gue belajar juga kan buat ngeles kan. Oh bang, gue lagi sibuk A, lagi sibuk B, lagi sibuk C. Tetap aja anjing. Balik situ juga. Oh iya Jan, kan itu sibuknya di bulan ABCD kan ya? Dia sibuk di bulan agak ABCD. lebih memaksa aja dia. Iya. Sebenarnya itu menurut gue lebih ke bentuk persuasif yang secara konvensional gitu, yang orang-orang ya semua bisa sebenarnya. Iya. Cuman ada lagi loh Jan sebenarnya bentuk persuasif tuh. Kayak gimana tuh? Kacau. Ini kayaknya lebih jangan dalam lagi nih. Rahasia dapur dong. Aduh. Makanya lu belajar kalau berkomunikasi tuh masuk kelas jangan tidur Jan. Aduh. Ini aja online aja Ustaz, kelas gue tinggal. Sumpah online tuh fucked up banget men. Apalagi gue mahasiswa akhir ya kan. Iya. Tapi lo kan udah mulai ngerjain skripsi nih. Sebenarnya bedanya ngerjain skripsi pas offline sama online tuh ada nggak sih? Ada banget sebenarnya. Kalau misalnya online tuh mungkin lu masih bisa gini, skripsi itu bukan tentang kita punya jurnal, kita punya materi, kita punya bahan yang pengen ditulis, bukan tentang itu aja Jan, tapi tentang mental, cara berpikir, sikap. Skripsi itu all about itu men sebenarnya. Gitu loh. Sebenarnya skripsi itu pendewasaan lu di akademik. Iya. Cara berpikir lu harus bener-bener
ada sistematisnya gitu loh. Bedanya offline dan online adalah kalau offline banyak pressure. Iya. Men, orang tua, lingkungan, dosen, diri sendiri. Makanya lu banyak anak-anak mahasiswa akhir dulu yang cuman ngurung diri di kosannya. Ada bahkan sampai kasus gantung diri itu kan men skripsi men. Iya men, silence killer ya. Nah kalau online menurut gua lu bisa lebih ngontrol diri lu sendiri men. Gitu, lu bisa akan ada tone down-nya lah. Gitu, lu masih bisa calm down segala macem gitu, tidak ke distract sama hal-hal nggak penting. Gitu. Lu masih bisa kuliah di Bali ya kan, Bener. healing ya kan. Kayaknya itu teman-teman gue tiap minggu udah healing dah sekarang dah. Kuliah di Jogja gitu. Tapi lu kayak gitu gak sih bang? Apa? Maksudnya kayak karena kuliah online gini gitu, lu jadi traveling gitu-gitu. Enggak men. Tapi gue liat tuh jarang di Bandung deh. Mana ada, gue di kosan mulu men. Ya? Iya. Berarti lu ngontrak sekarang? Sorry kalau misleading ya informasi ya, jadi sekarang gue ngontrak ya. Cuman ya lebih banyak gue menghabiskan waktu di kamar sih. Oke, ngobrolin tentang kosan ya. Dulu kan pas awal-awal maba tuh kayaknya ada banget nih momen-momen dimana semua orang lagi nyari kosan. Kan di akhir-akhir asrama atau mungkin di pertengahan atau mungkin di awalnya lah. Itu lu sempat ngerasain gak sih nyari kosan? Apa lu langsung kayak ngumpul Buffalo gathering aja sama temen-temen lu? Oh enggak men, gue kalau kita ngomong masalah gathering dulu ya, sebenarnya gue gak deket juga sama anak gathering John. Oh iya? Enggak men, gathering tuh gue musuhin dulu. What the fuck? Ya karena gue ngerasa ini orang apaan sih, gitu. Stigma itu masih kayak, gue pengen biasa lah egois SMA tuh kayak gimana sih, kayak lu jangan ganggu lingkungan gue gitu loh. Selama lu nggak merugikan gue fine-fine aja. Cuman kan kalau misal lu bentuknya memaksa ya biasa lah tipikal kita kuliah lagi SMA tuh kayak gimana, lu masih egois sama diri lu sendiri. Iya. Kalau misalnya gathering gue nggak terlalu ini sih sebenarnya. Nah kalau misalnya ngomongin kosan, gue tuh asrama cuman 2 bulan men. Iya, walaupun tetap barang-barang gue di asrama. Tahu nggak gue kemana? Kemana? Gue ngontrak sama abang-abang. Tipikal. 2008. Aduh, buset dah. 2008 10 tahun. 10 tahun men bedanya. Masih kuliah? Masih enggak, cuman dia kayak ya sama kayak gue sekarang, dia buka kedai apa segala macem. Gue ngontrak bareng dia. Yang bener-bener dia tuh angkatan pertama lah di Ikom ini gitu. Masih STT tuh ya? Masih STT John. Masih kuliah tuh di Gerlong. Iya. Ya sekarang udah pada nggak ngerasain ada GKU gitu-gitu sih ya. Kita mau ngomongin coming soon lah ya. Iya insya Allah sih. Amin. Iya. Nah lu kosan gimana lu dulu nyari itu? Kalau kosan sih, gue sih dulu asrama. Benar-benar kayak cinta banget asrama sih. Kacau. Nah, kan, jadi dulu tuh gue sama temen-temen gue, ya gimana ya, anak-anak yang jujur ya, gue keluar SMA tuh cupu nih. Culun gue tuh. Sekarang juga masih cupu. Sama kita. Enggak anjing ya. Bohong banget anjing. Ya makanya dulu gue di asrama terus ya kan. Nah, pas gue mau keluar asrama, itu pas banget Covid. Jadi gue bener-bener gak ngerasain ngekos sampai gue semester 4. Gitu. Jadi beres jadi anak asrama lu jadi anak rumahan banget gitu ya? Parah coy. Kacau. Dan itu juga kayak yang momen-momen kayak ya udah liburan 2 minggu. Nunggu pandemi kelar ya kan. Tapi jangan gitu, menurut gue tuh asrama dan kosan tuh punya esensinya sendiri tuh men. Gitu loh. Kalau di asrama itu bener-bener untuk maba ya, itu penting banget sih menurut gue men. Karena bener-bener sosial lu dari awal ya di asrama dulu. Gitu, lu nyari anak jurusan lu di asrama, apa segala macam. Itu awal dari asrama. Setelah lu udah dapet bonding lu di asrama, lu merasa udah nih kayak gue udah bisa nih lepas dari asrama, baru nyari kosan. Nah itu pintu kedua tuh. Ya nggak sih men? Kayak anjing lu kenal sama siapa aja, bla bla segala macam, lu main ke kosannya, lu main ke sana kemari. Kalau di asrama kan kita ada jam malam ya. Iya. Ya kan? Jadi aktivitas kita tuh untuk produktif tuh terbatas men. Iya. Kalau di kosan tuh lu bener-bener bisa lebih explore gitu loh. Iya. Gitu. Bahkan pernah gue gara-gara gue udah ngekos nih ya, jadinya habit gue yang dulu tuh balik lagi kayak gue nongkrong dari jam 7 terus gue balik jam 7 pagi. Gara-gara gue tahu gue udah di kosan gitu. Gitu. Kalau di asrama kan lu nggak bisa men kayak gitu. Iya benar. Gitu. Tapi lu juga gue ada cerita yang lumayan lucu sih. Ya kan walaupun ada ini sih, ada jam malam kan. Jadi gue sama teman-teman gue tuh suka ya gimana lah ya. Walaupun kita tahu kita keluar malam tuh sebenarnya bego ya kan, soalnya nggak bisa balik juga. Tapi tetap aja dilakuin. Ya, gimana ya anak kuliahan ya. Saya kira gue sempet tuh ada pengalaman pas offline itu tidur di SPBU. Ya kan. Selain tidur di SPBU, bakar-bakaran di depan gerbang Telkom.
WDP kan. Jadi kalau yang nggak tahu, WDP itu salah satu dari tempat nongkrong di sekitar Telkom University. Jadi di seberang gerbang itu ada kayak tempat warung-warung gitu. Nah gue sama teman-teman gue karena nggak bisa masuk, kira udah kita duduk di situ di pinggir jalan, trotoar. Dingin ya kan? Dingin kan, Bandung kan dingin parah. Iya kacau. Dulu tuh jokesnya tuh kalau lu pesan es teh panas nih, lu taruh di meja lu diemin, jadi es teh. Iya. Nah dulu tuh akhirnya ngumpulin kardus, ngumpulin kertas, sudah bakar-bakaran anjing depan itu saya pagi. Iya. Sampai dibuka, tuh udah bego Itu banget. ya warna-warninya maba ya sih sebenarnya. Iya itulah maba offline yang sekarang tuh kayaknya udah jadi legenda deh anjing. Ya, tapi itu main yang harus kita turunin gitu loh. Maksudnya walaupun online ya, gue berharap sih adik-adik gue nih yang sekarang bakal offline nih, lu harus merasakan itu men. Karena itu momen lu di kuliah John. Iya cuy. Fucked up banget gitu. Kalau misalnya gue ditanya, bang lebih indah SD, SMP, SMA atau kuliah gue jawab orang-orang rata apa putih abu gitu kan. Gue masa indah gue di SMA men, gue enggak men. Gue di kuliah John. Kuliah tuh bener-bener gerbang yang ngebuka gue. Dulu gue di SMA mungkin masih seperempat manusia, nih kan. Sekarang gue di kuliah jadi kayak setengah manusia deh. Gitu. Jadi kayak lu ngerasa bertumbuh banget gitu ya pas di Kacau. kuliah ya. Sih. Nah dulu tuh sempet ada nih saying yang lumayan jadi stigma, bukan stigma sih ya, jadi julukan lah buat maba. Itu adalah BBB. Apa tuh? Botak, bingung, dan bergerombol. Botak, bingung dan bergerombol. Nah iya, botak, bingung, bergerombol. Dan itu kalau misalnya kalian ngerasain ya, sekarang kan teman-teman mungkin pada ya rambut gondrong-gondrong, bahkan pas regen aja buset, ada yang rokok ya kan, gitulah. Tapi kalau dulu pas kita maba ya, itu tuh benar-benar semuanya seragam, palanya botak semua ya kan, nggak ada yang ganteng, nggak ada yang jelek, pokoknya semuanya setara. Nah sebenarnya gue penasaran sih bang, kan dulu sempat megang regen juga kan, kenapa sih kita harus botak? Men, botak tuh bukan ketentuan regen men. Iya maksudnya kan dulu jadi kan kayak apa ya, lu sempat megang kaderisasi juga sih. Oke, ini gue jelasin dulu ya. Iya. Botak tuh sebenarnya bukan ketentuan jurusan kita. Ya, secara di jurusan kita tuh sebenarnya general gitu, abu-abu. Iya. Kita bisa di bidang jurnalis, media, berita apa segala macam. Jadi sebenarnya fisik tuh nggak terlalu diurus gitu kalau di jurusan kita. Botak itu karena ya Telkom. Oh dari Telkom Iya itu Telkom tuh. men. Lu PKKM kan harus botak dia. Oh itu peraturan dari Telkom ya? Telkom itu. I see. Belum tahu itu kenapa harus botak? Men raya sih men menurut gua. Men Attitude mahasiswa baru aja. Oh. Tapi akhirnya ada yang gitu juga ya. Tetap ada yang Etika lu masuk kuliah tuh kayak gimana ya itu. Iya. Lebih bukan ke anjing gua botak nih enggak. Kalau gua sih dulu mikirnya ke yaudah buang sil aja nih fresh move gua nih anjing, lembaran baru gua ya udahlah gitu. Iya. Abis itu barulah bisa bebas berekspresi. Iya, Ibaratnya, bener banget John. lu reborn lah anjing Reborn. di kuliah gitu. Cuma anjir masa-masa pas ini PKKMB pusat tuh ya. Iya. Cing itu lumayan kocak. Men gua di PKKMB pusat dihukum gue. Kenapa lu? Gara-gara dulu jadi PKKMB nih kan. Jadi ada dulu namanya DMT, disiplin manajemen tim. Disiplin manajemen tim. Gue kan anaknya petakilan lah. Gue duduk sebelah temen gue. Temen gue ini brewokan John. Iya kan. Terus gue elus bewoknya tuh. Serap, gue elus 2 kali serap. Gue tanya, lu pakai Arabian oil apa gimana? Gue bilang, oh enggak ini alami. Ketahuan sama DMT. Dibilang, kamu ngobrol ya? Kebetulan yang narik gue tuh DMT-nya cewek. Pas ditarik gue goda men. Gue bilang kamu, gue gituin John. Terus dia nanya lagi, lu nyanyi katanya. Enggak kak, gue bergumam gue bilang. Akhirnya gue diteriakin sama ketua DMT-nya, gue disuruh nyanyi depan anak-anak mahasiswa baru tuh beberapa ribu orang tuh waktu jam makan siang. Lu bayangin. Dan lu tahu gue nyanyi apa? 420 zona nyaman. Mampus lu. Sejak banget dari situ aja men. Tapi itu langsung pada tahu lu lah ya. Enggak juga. Kayak ini orang siapa sih bego banget katanya gitu.